Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Gantung Diri, part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kabar dari hilangnya Teh Dewi belum ada kelanjutannya. Entah kemana dia pergi, tapi yang pasti kasus ini sudah masuk juga kerana polisi, kata bapak. Menurut Pak Lurah, belakangan ini kampung Tegalsari terus dapat masalah. Sampai ada saran dari warga agar kampung ini diruat saja untuk menjauhkan malapetaka. Tapi tiba-tiba desa Tegalsari kedatangan rombongan pasar malam. Aneh, padahal selama ini hiburan macam ini hanya sampai kecamatan saja. Mungkin karena kampung mereka kemarin baru saja masuk TV. Desa Tegalsari memang menjadi terkenal di lingkungan kabupaten gara-gara masuk berita kriminal. Semenjak ada pasar malam, suasana kampung jadi tidak sepi. Orang-orang ini mulai berani beraktivitas lagi di malam hari. Walaupun letak pasar malam ini cukup jauh dari pemukiman, karena berada di lapangan desa yang letaknya bersebelahan dengan kebun kakao, pas hari pertama pembukaan, Andi sekeluarga datang ke sana. Acara dibuka dengan sambutan Pak Lurah yang pidatonya panjang lebar yang entah apa isinya. Karena semua warga tidak peduli, mereka hanya ingin cepat-cepat acara intinya dimulai agar segera bisa mencoba berbagai wahana yang ada di sana. Sekian dan terima kasih, tutup Pak Lurah yang kemudian disambut tepuk tangan para warga. Warga langsung bubar, berbagai wahana langsung penuh dengan antrean. Mesin-mesin tua karena Andi lihat peralatannya sudah berkarat mulai dinyalakan. Tapi tempat yang antriannya paling panjang adalah wahana tong setan. Alunan musik dangdut mulai terdengar dari speaker, membahana memeriahkan suasana. Andi yakin mungkin yang datang dari berbagai desa. Maklum jarang sekali hiburan seperti ini di daerah pelosok. Tenda para pedagang mulai ramai dengan orang-orang. Anak-anak kecil berlarian kegirangan. Muda-mudi yang sedang mencari jodoh tidak mau kalah unjuk pesona saling menggoda. Tapi ada juga yang hanya duduk-duduk diam sambil memperhatikan tingkah orang-orang, seperti Andi dan orang tuanya. Suasana pembukaan pasar malam sungguh ramai, dan untuk sejenak orang-orang lupa akan ketakutannya selama ini. Pak Lurah pun bisa kembali bernapas lega karena warganya sudah kembali seperti sedia kala. 2 hari berlalu semenjak dibukanya pasar malam, kecemasan kembali datang. Baru saja warga merasakan senang, kabar-kabar tidak sedap mulai terdengar. Ini menimpa salah satu anggota pasar malam yang bertugas pada wahana biang lala. Seperti biasanya, kabar buruk memang cepat sekali tersebarnya. Menurut kabar yang beredar, kejadian itu sekitar jam 2 malam. Pasar malam memang ditutup sekitar jam 11, atau bisa lebih malam lagi. Pokoknya pasar malam ditutup ketika para pengunjung sudah mulai pulang. Semua karyawan dan pedagang yang masuk dalam kelompok pasar malam itu mulai berbenah menutup lapaknya. Ada yang langsung masuk tenda untuk tidur, ada juga yang duduk santai sambil menikmati obrolan renyah bersama rekannya. Nah, kebetulan orang yang berjaga di wahana biang lala ini, malam itu dia tidak bisa tidur katanya. Masih menikmati segelas kopi di dalam salah satu kotak kurungan biang lala. Sedangkan rekan-rekan yang lainnya sudah pada masuk tenda. Suasana begitu senyap, lampu-lampu yang menerangi sekitar pasar malam mulai dimatikan. Hanya tersisa beberapa saja yang masih menyala, khususnya di bagian jalan masuk menuju gerbang. Si petugas biang lala yang masih duduk menikmati hisapan demi hisapan rokok kreteknya tiba-tiba disadarkan oleh hembusan angin malam yang membuat tengkuknya kedinginan.
Kemudian dia beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil sarung ke dalam tenda. Namun begitu ia keluar dari kurungan kotak dan berdiri, entah mengapa matanya tertuju ke arah jalan pintu masuk. Di bawah cahaya terang lampu bulat berwarna kuning, dia melihat seorang wanita sedang berdiri. Kepalanya membungkuk seperti sedang melihat tanah, rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Awalnya dia berpikir itu hanya penonton yang telat pulang saja, atau bahkan orang yang baru selesai pacaran, sehingga ia menghiraukannya. Namun setelah ia kembali dari tenda mengambil sarung dan duduk kembali di dalam kotak kurungan, wanita itu masih terlihat berdiri, tidak bergerak sedikit pun. Petugas wahana mencoba menghiraukannya, namun setelah cukup lama dia merasa terganggu juga. Dilihatnya lekat-lekat wanita yang sedang berdiri di jalan pintu masuk itu. "Woi, Neng, pasar malam sudah tutup, kembali lagi besok, kecuali mau menginap sama abang," goda si petugas tanpa rasa curiga. Namun wanita tersebut tidak bergeming sedikit pun, seperti patung masih berdiri kaku di sana. Si petugas mulai resah. Dia bangun dari duduknya dan hendak berniat menghampirinya. "Neng, jangan mencuri di sini, pulang saja sana," teriak si petugas. Ketika si petugas berjarak beberapa meter saja dari sosok perempuan yang dilihatnya itu, langkahnya tiba-tiba terhenti. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara perempuan itu setengah berbisik. Kepala perempuan itu mulai menoleh ke arah si petugas. Terlihat sebelah matanya yang cekung sehingga menampilkan pola mata yang bulat sempurna. Bibirnya putih pucat dengan tulang pipi yang menonjol. "Cepat pergi dari sini, atau saya teriaki kamu pencuri," ucap si petugas itu dengan lutut sedikit bergetar karena tidak kuat menatap wajah perempuan yang tampak pucat itu. Sosok perempuan yang sedari tadi berdiri kokoh itu kini mulai melangkahkan kakinya, berjalan pelan meninggalkan si petugas. Ia pergi ke arah hutan lalu tenggelam ke dalam kegelapan hingga sosoknya tidak terlihat lagi. Keesokan harinya si petugas biang lala mulai bercerita kepada temannya. Barulah ada orang yang menceritakan mungkin sosok yang ia temui semalam adalah arwah perempuan yang sedang meneror kampung Tegalsari. Kabar-kabar mengenai diganggunya para petugas pasar malam mulai banyak versi. Dengan cepatnya menjadi obrolan di kalangan warga dan para pendatang dari desa lain. Semenjak banyaknya kejadian aneh tersebut, kini pasar malam kemudian tutupnya jauh lebih larut malam lagi. Walaupun para pengunjung sudah pada pulang, lampu-lampu tetap dinyalakan, katanya untuk mengusir ketakutan. Pernah suatu malam katanya, ketika wahana sudah tutup dan lampu-lampu sudah dimatikan, salah satu wahana yaitu komedi putar tiba-tiba saja menyala. Menurut saksi yang mengintip dari balik tenda, terlihat dari salah satu bangku ada seorang wanita yang sedang duduk sambil tertawa cekikikan. Rupanya teror arwah Teratmi belum selesai. Keriuhan yang kembali berkat datangnya rombongan pasar malam mungkin telah mengusiknya. Arwah tersebut seperti sedang mencari perhatian. Yang awalnya hanya berdiam diri di kuburan dengan suara tangisannya, berjalan-jalan di gang-gang kecil melewati rumah warga, kini arwah tersebut ingin ikut berbaur dengan keramaian. Dan Andi sempat berpikir sebenarnya apa yang dia inginkan. "Si Dewi pulang," kata ibu kepada tetangga yang bertanya. Terlihat sebuah mobil polisi di rumah Teh Dewi. Andi yang penasaran bersama temannya mengintip di balik jendela rumah Teh Dewi. Di sana sudah ramai dengan para tetangga yang ingin menjenguk. Dari celah jendela kayu Andi mengintip. Wajah Teh Dewi yang terlihat pucat, rambut kusut seperti tidak terurus dan ekspresi wajahnya seperti orang linglung. Dia sedang dipeluk ibunya yang sedari tadi menangis tidak henti-henti. Polisi yang datang pun kemudian tampak bingung dengan suasana yang tiba-tiba menjadi haru. Tapi kecanggungan itu tidak berlangsung lama. Ketika Pak Lurah yang hadir di sana langsung bertanya mengenai duduk perkaranya. "Kami menemukannya di Hotel Melati, Pak, di kabupaten." Itu berkat laporan petugas hotel kepada polisi. Katanya ada seorang pelanggan yang telah habis masa waktunya tapi tidak mau keluar.
Dan pas anggota kami mengecek ke sana, ternyata warga bapak yang dilaporkan hilang itu. Petugas hotel itu mencoba mengusirnya, namun Dewi malah mengamuk. Dia membantingkan benda-benda ke si petugas hotel. Lanjut Pak Polisi. Katanya si petugas hotel malah mengira bahwa Teh Dewi adalah orang gila, dan sepertinya dia memang sedang benar-benar tidak normal. Pandangannya kosong, bahkan ia tidak peduli pada ibunya yang sejak datang terus menangisinya. Dia bisa sedikit tenang setelah beberapa orang polisi mencoba menenangkannya. Karena takut Teh Dewi bertindak brutal, maka terpaksa dia harus dilumpuhkan dengan obat bius katanya. Dia masih dalam keadaan setengah sadar Pak Lurah, kata Pak Polisi. Sepertinya warga bapak ini saya sarankan untuk dibawa ke rumah sakit saja dulu untuk dicek kondisi kejiwaannya. Sore itu berakhir, Pak Polisi kembali pulang. Rumah Teh Dewi masih ramai dengan tetangga yang datang. Malam hari beberapa pria ditugaskan Pak Lurah untuk menjaga Dewi di depan rumahnya. Walaupun para bapak-bapak ini sempat menolaknya. Suara keriuhan dan musik dangdut dari kejauhan masih terdengar. Namun warga Tegalsari tidak ada yang berani lagi keluar rumah. Entah apakah malam itu pasar malam dikunjungi orang-orang atau malah sepi sama sekali. Andi diam di rumah bersama ibunya karena bapaknya ikut menjaga di depan rumah Teh Dewi bersama Pak Lurah dan bapak-bapak yang lainnya. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Andi masih duduk di ruang tengah menyalakan TV. Sementara ibunya mungkin sudah tertidur pulas di kamarnya. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara langkah kaki, persis di depan pagar rumahnya. Lantas Andi langsung mengecekkan volume TV. Suara langkah itu kini semakin terdengar jelas. Dari balik gorden Andi mengintip, untuk pertama kalinya sosok yang selama ini selalu dibicarakan orang-orang itu terlihat dengan mata kepalanya sendiri. Tubuh Andi seketika menggigil, bulu kuduknya merinding. Sosok itu berjalan lewat di depan rumah. Entah kemana tujuannya, seperti hilang arah. Arwah itu mungkin berkeliaran dari rumah ke rumah. Bahkan untuk pulang ke akhirat saja dia begitu susah. Mungkinkah Tuhan tidak menerimanya karena dia mati dengan cara gantung diri? Teh Dewi semakin menjadi-jadi. Dia selalu berusaha pergi dari rumah setiap kali ada kesempatan. Dan bila ibu atau tetangganya mencoba menghalangi, maka dia akan bertingkah seperti orang kesetanan. Dia tidak segan bertindak sambil melemparkan batu besar pada orang yang mencoba menghalangi jalannya. Namun, warga ini selalu berhasil menggagalkan rencana kaburnya itu. Ketika sudah sadar, Teh Dewi pun selalu ditanya ada masalah apa sebenarnya, tapi dia tidak pernah menjawab, seperti sedang memendam suatu rahasia yang amat penting dalam hidupnya. Demi keamanan warga dan ketenangan ibunya, akhirnya Teh Dewi dipasung di dalam kamar. Kaki dan tangannya diikat tali tambang plastik. Kalau sedang kumat, karena dia sering berteriak-teriak, kadang mulutnya disumpal dengan kain. Apa tidak kasihan memperlakukan Dewi seperti itu? Tanya tetangga yang datang untuk menjenguk. Mau bagaimana lagi, Bu? Jawab ibu Teh Dewi yang kemudian disusul oleh suara tangisan. Orang-orang kampung Tegalsari kini menganggap bahwa Teh Dewi sudah menjadi gila. Sudah beberapa kali didatangkan orang pintar maupun ustadz untuk menyembuhkan Teh Dewi, namun tidak ada yang berhasil satupun. Bapaknya Andi pernah mengusulkan agar Teh Dewi dibawa ke rumah sakit saja. Namun apa dikata, biayanya mungkin lebih mahal daripada jasa paranormal. Di kampung pelosok seperti mereka, fasilitas tenaga medis itu terbatas. Puskesmas saja yang harusnya jadi pusat kesehatan masyarakat hanya beroperasi sebulan sekali. Itu pun dipakai untuk imunisasi anak kecil saja. Kalau ada orang yang sakit, biasanya diobati dengan cara obat-obat yang tradisional saja atau dibawa ke paranormal. Tapi kalau sudah sangat parah atau bisa dibilang ya sekarat lah, barulah dibawa ke rumah sakit yang letaknya berada di kabupaten. Apalagi ini seseorang yang terkena penyakit tidak jelas,
biasanya orang kampung langsung mendiktenya bahwa dia sudah gila. Pernah kata Ustadz Ridwan yang orang kota itu, karena belakangan sering datang ke rumah Pak Lurah dan rumah Andi untuk bertemu Bapak. Sebaiknya Teh Dewi dibawa ke psikiater saja. Waktu itu Bapak malah bingung, apa psikiater itu? Semacam dukun sakti yang berasal dari kota atau bagaimana? Malam itu ketika Andi sedang ke pasar malam, tidak terlalu banyak orang yang datang ke sana. Orang-orang yang datang biasanya cuma dari kampung luar saja. Kata salah satu penjaga wahana, biasanya jam 9 malam, pasar malam sudah dalam keadaan sepi. Paling tinggal hanya 1-2 orang saja yang berseliweran. Muka-muka putus asa terlihat jelas dari para pedagang yang duduk terdiam. Karena tidak ada pelanggan, sedangkan bos yang membawahi para karyawan wahana katanya lebih sering terdengar uring-uringan. Ya kalau begini terus, ya bisa rugi bos saya. Kalau bos saya rugi ya ujung-ujungnya saya dipecat juga, ucap penjaga wahana itu kepada papanya Andi. Biasanya paling jelek pasar malam mulai sepi kalau sudah 3 minggu berjalan. Ini baru beberapa hari kok sudah jarang orang-orang yang datang. Ini gara-gara isu hantu itu pak, lanjut penjaga wahana itu. Memangnya kamu lihat sendiri hantu itu atau bagaimana? Seumur hidup saya tidak pernah melihat yang namanya hantu. Dan saya juga tidak percaya dengan hantu pak. Tapi teman saya yang jaga wahana biang lala di sana, dia melihatnya. Dan parahnya lagi dia cerita ke semua orang. Makanya isu itu cepat menyebar. Memang kenapa rombongan pasar malam bisa sampai ke kampung terpencil seperti ini? Saya tidak tahu pak. Bos saya pak yang memutuskan untuk kita mau buka lapak di mana. Kita sebagai karyawan hanya ya ikut saja. Yang penting itu kita dibayar. Jadi kamu tidak tahu kejadian yang menimpa kampung ini? Kejadian apa pak? Lalu bapaknya Andi mengajak Andi pulang. Tanpa menjawab pertanyaan si penjaga wahana, dari raut wajahnya masih tersirat rasa penasaran. Masih ingat Bu Lastri, si tukang kredit yang sering dihantui oleh Teratmi? Papan bertuliskan rumah ini dijual, yang terpasang di depan rumahnya belum menghasilkan apa-apa sampai sekarang. Akibatnya dia tidak bisa pindah rumah cepat-cepat. Memang dia ini sempat pindah ke rumah orang tuanya, tapi seminggu berlalu dia kembali pulang. Uang tagihan yang mengendap jadi alasannya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan bisnis yang sudah dirintisnya selama ini. Katanya beberapa hari yang lalu, saat Bu Lastri baru pulang dari kampung sebelah untuk mengantarkan barang pesanan konsumennya, dia pulang malam. Sekitar jam 8 malam, diantar tukang ojek. Karena jalan menuju ke rumahnya harus melewati beberapa petak sawah dan jalanan kecil yang diapit kebun-kebun warga, maka si tukang ojek tidak bisa mengantarnya sampai ke depan rumah. Keadaan kampung sudah sepi waktu itu. Tidak ada seorang pun yang terlihat, kecuali bunyi riuh samar-samar alunan musik dangdut yang berasal dari pasar malam. Sejak terakhir kali dihantui sosok arwah perempuan di kamarnya, dia belum lagi terkena teror, tapi tetap saja rasa trauma itu ada. Setelah membayar si tukang ojek, Bu Lastri ini berjalan melewati pematang sawah. Suara kodok terdengar saling bersahutan dengan suara jangkrik. Langit sangat gelap gulita, suara gemuruh petir beberapa kali terdengar, tetes-tetes air hujan mulai keluar. Ketika berjalan Bu Lastri mulai selalu menengok ke arah belakang. Alasannya jelas karena dia sedang merasa ketakutan. Dan layaknya orang ketakutan dia selalu bertindak waspada, mengecek ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada orang ataupun hantu yang sedang berusaha mengikutinya. Namun ketika dia menengok ke belakang, entah untuk keberapa kalinya, dia melihat cahaya di atas langit. Cahaya yang awalnya hanya berupa titik, makin lama makin terlihat jelas berjalan ke arahnya. Setelah dekat, Bu Lastri baru bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya tersebut adalah bola api yang berekor, terbang di atas langit dan melewati kepalanya. Bu Lastri sempat heran. Awalnya dia mengira bahwa itu sebuah meteor yang jatuh dari atas langit. Bola api itu terbang menuju perkampungan dan terlihat jatuh ke bawah. Tapi tidak ada ledakan yang terjadi.
Bola api itu seperti lenyap, entah terjatuh ke tanah atau menimpa rumah warga. Seketika itu juga Bu Lastri langsung ketakutan. Dia mulai mempercepat langkahnya. Dia ingin segera sampai rumah. Dia khawatir dengan anaknya yang sedari tadi sore dititipkan ke tetangganya. Begitulah cerita yang diucapkan Bu Lastri saat selesai acara pengajian. Andi mendengarnya ketika ibu berbincang dengan bapak. Cerita bola api berekor itu nampaknya semakin meluas, apalagi ada orang yang membenarkan peristiwa yang dilihat oleh Bu Lastri. Bang Burhan, yang malam itu kebagian tugas untuk berjaga di depan rumah Teh Dewi bersama pemuda lainnya, melihat peristiwa bola api itu juga. Bentuknya seperti buah kelapa yang dibakar, tapi ini ada ekornya. Dia melayang-layang di atas atap rumah, tegas Bang Burhan ketika bapak bertanya. Tapi itu tidak mungkin meteor, soalnya benda itu melayang, ucap pemuda lain meyakinkan. Bang Burhan mencoba mengikuti bola api berekor itu, hingga akhirnya benda aneh itu melayang-layang di atas rumah Bang Ratmo. Setelah diam begitu lama, bola api itu seperti masuk ke dalam rumah menembus atap. Saya kira bakal terjadi ledakan, tapi nampaknya rumah Bang Ratmo baik-baik saja. Saya sempat mau mengetuk rumah Bang Ratmo untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja, tapi nggak jadi, lanjut Bang Burhan. Pak Lurah dan juga bapaknya Andi sempat bingung menanggapi isu bola api berekor ini. Mana mungkin Bu Lastri dan Bang Burhan ini berbohong? Karena cerita yang mereka sampaikan berdua ini ya hampir memiliki kesamaan dalam mendeskripsikan ciri-ciri fisik benda aneh tersebut. Belum reda cerita teror hantu Teratmi yang kemudian disusul penampakan benda misterius yang sempat terlihat di kampung Tegalsari. Peristiwa aneh kembali terjadi. Kampung ini seperti dikutuk oleh sesuatu. Peristiwa mengerikan datang silih berganti. Andi waktu itu ikut sholat subuh berjamaah bersama bapaknya sempat kaget melihat kedatangan seorang petugas pasar malam dengan napas yang masih tersengal-sengal karena berlari untuk menemui warga datang ke musola. Semua warga mencoba menyuruhnya untuk duduk dan mengatur nafasnya terlebih dahulu. Itu tuh, Pak, ada orang mati Pak. Iya Pak, mati Pak, ucap petugas pasar malam. Semua bapak-bapak yang hadir di masjid tampak kebingungan. Ada orang mati gantung diri di pasar malam Pak, ucap petugas pasar malam dengan setengah berteriak. Sontak semua orang yang ada di musola kaget. Cepetan, kasih tahu Pak Lurah, perintah bapak kepada temannya. Langit masih terlihat gelap, namun suara kokok ayam sudah terdengar. Suasana pagi hari yang biasanya menyejukkan dan menenteramkan berubah menjadi mengerikan. Bapak-bapak langsung pelingsatan buru-buru mengikuti si petugas pasar malam menuju tempat kejadian. Kita lihat yuk ke sana, ajak temannya Andi. Us, jangan, lagian kita harus berangkat sekolah, nanti siang aja kita lihatnya. Lah, kalau nanti siang ya mayatnya sudah dikubur dong, mana bisa kita lihat? Emang kamu tahu rasanya melihat mayat tergantung itu bagaimana? Tanya Andi. Dia langsung terdiam, mungkin sedang membayangkan, tiba-tiba tubuhnya bergetar merinding. Dan mereka berdua langsung pulang dengan rasa penasaran. Siapa mayat yang tergantung itu? Sosok mayat itu tergantung persis di depan gerbang pintu masuk pasar malam. Talinya terikat pada besi yang menjadi penyangga papan ucapan selamat datang. Mengenakan kebaya dengan bawahan kain batik samping yang terlihat masih baru. Rambut putihnya terikat karet, namun kontras dengan tampilannya yang rapi. Wajahnya justru tidak menampilkan demikian. Matanya melotot sempurna, lidahnya terjulur keluar dengan wajah tampak membiru dan dihiasi urat-urat kecil. Begitulah penggambaran tentang sosok mayat yang mati pagi tadi. Tegalsari kembali berduka hari itu. Penduduknya kembali berpulang ke alam baka. Pukulan sangat keras yang harus mereka terima, karena belum genap sebulan sudah 2 orang mati dengan cara mengenaskan. Apakah kampung ini telah dikutuk? Begitulah anggapan para tetua desa yang masih percaya dengan hal-hal mistis. Apakah warga kampung ini sedang dilanda depresi? Begitulah yang Ustadz Ridwan ucapkan
sebagai orang kota yang lebih terpelajar. Andi yang hampir setiap hari menyantap buku-buku di perpustakaan sekolah pun lebih setuju dengan ucapan Ustadz Ridwan. Tapi tidak bisa seutuhnya percaya, mau tidak mau masa kecil Andi yang banyak dipengaruhi hal-hal mistis kadang meruntuhkan logika yang coba ia bangun. Luka warga yang belum sembuh benar dengan ketakutan-ketakutan yang mereka terima, kini luka itu semakin lebar. Banyak warga yang mulai gelisah, hidupnya kembali tidak tenang ketika menjelang malam. Tapi malam itu, selepas upacara penguburan, keadaan kampung benar-benar sangat sepi. Tidak ada suara samar-samar musik dangdut lagi dari pasar malam. Selepas acara tahlilan, warga tidak berani lagi keluar rumah. Sunyi sepi yang terdengar hanya suara jangkrik di atas pepohonan. Sesekali terdengar suara riuh dari dahan pohon yang saling bergesekan karena tertiup angin kencang. Kemudian Andi pun menutup jendela kamar sehingga suara-suara tersebut tidak lagi terdengar. Andi baru tahu perihal pasar malam yang tiba-tiba datang itu ternyata ulah Pak Lurah. Bapak menceritakannya kepada ibu, dan diam-diam Andi mendengarkannya di kamar sambil mengambil keripik singkong. Melihat warganya yang semakin gelisah dengan hal-hal aneh selama ini, menjadi beban tersendiri untuk Pak Lurah. Dia tidak mau warganya ini benar-benar hidup terus-terusan dalam ketakutan. Dengan misi yang mulai untuk membahagiakan kembali warganya, Pak Lurah datang ke kantor kecamatan. Di sana ia mempunyai seorang kenalan yang dimintai tolong untuk mencarikan kontak pemilik atau pemimpin pasar malam yang biasanya hampir 3 bulan atau 6 bulan sekali selalu hadir di alun-alun kecamatan. Walaupun setelah bertemu dengan sang pemilik, Pak Lurah memiliki kesulitan dalam hal bekerja sama, mengingat Tegalsari hanya sebuah kampung terpencil yang jauh dari keramaian. Menurut sang pemilik, uang yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan modal yang ia keluarkan. Pertemuan itu berjalan alot yang akhirnya membuahkan hasil yang tidak mengenakan untuk Pak Lurah. Karena biaya akomodasi atau lebih tepatnya uang bensin semuanya ditanggung oleh Pak Lurah. Walaupun Pak Lurah ini bukan orang kaya, tapi tabungannya cukup untuk melakukan hal tersebut. Maka hadirlah pasar malam yang membuat warga desa termasuk Andi kaget waktu itu. Karena tidak seperti biasanya kampung mereka kedatangan rombongan pasar malam. Walaupun rencana tersebut gagal, karena kemeriahannya hanya berjalan beberapa hari saja. Setelah itu warga kembali mengurung diri di setiap malam. Setelah garis polisi kembali dicopot, pasar malam kembali beroperasi. Mau tidak mau sang pemilik harus tetap membukanya demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk menggerakkan wahana-wahananya. Tapi tetap saja, walaupun musik diputar keras-keras, warga lokal tidak ada yang datang. Kecuali mungkin beberapa warga dari kampung luar yang masih penasaran. Sedangkan warga Tegalsari lebih memilih berdiam diri di rumah. Malam itu saya datang ke pasar malam untuk menemani bapak untuk mencari hiburan. Terlalu suntuk berdiam diri di rumah. Sekalian mau bertemu dengan Pak Lurah katanya. Nah, persis tergantung di sini, ucap bapaknya Andi sambil tangannya menunjuk sebuah besi yang menjadi penyangga papan ucapan selamat datang. Walaupun Andi tidak bisa melihat secara langsung kejadiannya, tapi ia bisa membayangkannya. Ingatannya seperti kembali saat melihat mayat Teratmi yang tergantung di pohon rambutan. Dari kejauhan tampak Pak Lurah sedang duduk di warung bubur kacang hijau. Mereka berdua segera menghampirinya, tidak ada orang lain di sana kecuali Pak Lurah dan sang pemilik pasar malam yang sedang tampak berbincang-bincang. Ini untuk pertama kalinya saya mengalami hal mengerikan seperti ini. Ada orang gantung diri di pasar malam milik saya, di tempat usaha saya ini. Wah, memang gila, ucap sang pemilik. Pak Lurah tidak merespon ucapan sang pemilik. Dia hanya menatapnya sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, yang kemudian ia hembuskan perlahan-lahan. Ini juga untuk pertama kalinya di desa kami, Pak. Maksudnya gantung diri di pasar malam ini. Yang kedua setelah sebelumnya ada yang gantung diri juga.
persis di depan gerbang perkebunan kakao itu. Tapi untuk kasus gantung diri ini pertama kali, jawab bapaknya Andi sambil menunjuk ke arah perkebunan. Pak Lurah masih diam sambil menatap bapak. Pak Lurah sudah menceritakannya kalau kejadian itu, tapi saya tidak mengira kejadian ini akan terjadi berlarut-larut dan juga berturut-turut seperti ini. Apakah akan ada lagi selanjutnya? Kini bukan cuma Pak Lurah yang diam, tapi bapaknya Andi juga. Mungkin mereka tidak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya ada apa dengan orang-orang yang mati itu? Polisi sedang menyelidikinya, tapi belum ada hasilnya. Begini Pak Lurah, bagaimana dengan tindak lanjut isu api terbang itu? Tanya bapaknya Andi. Wah, apalagi itu? Tanya sang pemilik karena kaget mendengar ucapan itu. Pak Lurah tidak menjawab pertanyaan kedua pria di depannya ini. Dia masih terlihat asik menikmati rokok kreteknya. Begini Pak, kemarin itu ada orang yang melihat bola api terbang di atas kampung, terus menghilang dan masuk ke rumah warga. Bapaknya Andi menjelaskan. Pantesan ada orang gantung diri. Pak Lurah terperanjat dari tempat duduknya. Dia segera duduk dengan tegap, seperti tertarik dengan ucapan sang pemilik wahana. Begitu juga bapaknya Andi yang kaget mendengarnya. Maksudnya? Tanya Pak Lurah. Kebetulan saya ini berasal dari Jawa Pak Lurah. Kalau bapak saya suka bercerita, kalau di kampung ada benda aneh mirip bola api terbang dan menghampiri rumah warga, sudah dipastikan orang yang tinggal di rumah itu akan mati gantung diri keesokan harinya. Semacam santet. Pak Lurah semakin penasaran. Saya tidak tahu, tapi itu semacam cerita lama orang-orang dulu. Bapak saya yang cerita. Mungkinkah ini semacam guna-guna? Saya sudah sangat lupa cerita itu, tapi katanya bola api itu semacam tanda, kutukan, penyampai pesan kematian. Tapi tidak ada yang tahu sebenarnya apa bola api itu. Apa ada cara untuk mencegahnya? Tanya Pak Lurah. Orang yang mati gantung diri gara-gara bola api, menurut bapak saya, dia tidak boleh dimandikan atau dikafani, harus langsung dikubur begitu saja, layaknya pakai tikus. Karena kalau tidak, energi negatifnya akan menular ke orang lain dan bunuh diri akan terjadi lagi, jawab sang pemilik. Bapaknya Andi dan Pak Lurah saling berpandangan. Mereka tampak kebingungan. Apakah cerita yang diucapkan sang pemilik pasar malam ini hanya mitos belaka atau benar-benar sebuah fakta? Tidak ada yang tahu. Bukankah bapak bilang orang yang sebelumnya gantung diri itu juga kerabatnya? Tanya sang pemilik. Ibu mertuanya lebih tepatnya. Sang pemilik mengangguk-ngangguk, lalu dia mengambil sebatang rokok kretek dan menyalakannya. Tapi sebelum kematian Ratmi tidak ada seorang pun yang melihat bola api seperti ini. Bapak menimpali. Tidak ada orang yang melihat bukan berarti bola api itu tidak ada kan Pak? Ya, Pak Lurah semakin bingung. Begitu juga bapaknya Andi. Mereka berempat termasuk Andi yang sedari tadi menyimak pembicaraan itu langsung terdiam tanpa kata-kata. Di tengah keramaian suara alunan musik dangdut dan gemerlapnya lampu yang kelap-kelip dari berbagai wahana, di warung bubur kacang hijau ini seperti ada kesunyian yang dalam, ada kengerian dalam hati yang tidak bisa kita ungkapkan. Entah berapa lama mereka terdiam, hanya sibuk menikmati rokok kretek masing-masing. Andi memperhatikan ketiga wajah pria dewasa yang sedang gelisah ini. Si pemilik mungkin gelisah dengan nasib pasar malamnya yang tidak kunjung untung. Pak Lurah gelisah dengan nasib warganya. Sedangkan bapak mungkin gelisah akan ketakutan-ketakutan lainnya yang mungkin sedang menunggu di esok hari dan seterusnya. Sementara Andi tiba-tiba ingin melihat ke arah gerbang masuk pasar malam. Entah kenapa di antara lalu lalangnya orang-orang yang berjalan dan suara teriakan-teriakan pedagang, matanya hanya terfokus pada papan selamat datang. Samar-samar ia seperti melihat sosok tubuh tua mengenakan kebaya tergantung di sana. Matanya yang melotot menatap ke arahnya dengan senyum yang sangat misterius. Ya, Nenek Isur tersenyum kepadanya. Lalu bayangan itu kembali hilang.
Bang Ratmo kini jarang terlihat keluar rumah. Dua perempuan dalam hidupnya telah hilang untuk selamanya. Bahkan dia sudah tidak pergi untuk bekerja lagi. Sempat 1 hari yang lalu, seorang mandor datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Tapi nihil, dari dalam rumah tidak ada jawaban. Semua tetangganya juga merasa khawatir, karena di malam hari, rumah Bang Ratmo selalu gelap. Kita beri waktu saja dia untuk menyendiri, Pak Lurah, kata papanya Andi di warung Mbak Susi. Tapi kalau begini terus kasihan. Bagaimana dia makan? Sedang apa dia di rumah? Atau jangan-jangan? Semua mata kaget ketika mendengar ucapan Pak Lurah. Jadilah mereka semua langsung berlarian menuju ke rumah Bang Ratmo. Termasuk Andi yang mengikuti rombongan dari belakang. Bang Ratmo, kata salah satu warga sambil terus menggedor-gedor pintu rumahnya. Apa kita dobrak saja pintunya, Pak Lurah? Namun, belum sempat Pak Lurah mengeluarkan perintah, pintu rumah terbuka secara perlahan. Dari dalam nampak wajah yang begitu asing, rambut yang acak-acakan, dengan kumis dan janggut yang begitu kusut. Kami hampir tidak mengenali lagi Bang Ratmo yang biasanya berpenampilan rapi dan klimis. Kamu baik-baik saja? Tanya Pak Lurah. Bang Ratmo hanya mengangguk. Semua warga mulai menawarkan ajakan untuk makan di rumahnya. Namun Bang Ratmo menggeleng. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kalau ada yang bisa kami bantu, jangan segan-segan untuk meminta ya, kata tetangganya dengan raut wajah penuh rasa khawatir. Bang Ratmo mengangguk lagi. Setelah hening beberapa saat karena tidak ada lagi pertanyaan dari warga, keadaan menjadi canggung. Apalagi Bang Ratmo tidak mempersilahkan warga untuk duduk ataupun masuk ke rumahnya. Boleh saya istirahat lagi? Akhirnya Bang Ratmo berbicara juga. Pak Lurah mengangguk. Kemudian pintu yang sedari tadi hanya dibuka setengah itu kembali tertutup. Sang pemilik pasar malam rupanya menyerah. Siang itu ketika Andi baru pulang sekolah dan lewat depan lapangan, terlihat wahana-wahana permainan sedang dibongkar. Tenda-tenda tempat para pekerja juga mulai terlihat dirapihkan. Dari kejauhan, tampak sang pemilik melambaikan tangan lalu Andi balas dengan lambaian juga, kemudian pergi meninggalkan orang-orang yang sedang bekerja di sini. Rombongan pasar malam itu akan pergi, Pak. Sesamanya di rumah, Andi bertanya kepada bapaknya. Iya, mereka juga sudah izin sama Pak Lurah. Katanya kalau terus-terusan bertahan, mereka malah akan rugi besar lagi. Wah, kampung akan semakin sepi dong, Pak. Ya begitulah, apalagi setelah hasil penyelidikan polisi keluar. Andi tidak mengerti dengan ucapan bapaknya, tapi belum sempat ia bertanya, bapaknya mengajak untuk pergi ke balai desa. Katanya di sana akan ada pertemuan warga yang dihadiri polisi dan Ustadz Ridwan. Malam itu sekitar jam 7 malam, balai desa ramai oleh warga yang datang. Di meja depan sudah nampak Pak Lurah, Ustadz Ridwan, dan beberapa orang dengan jaket kulit hitam. Andi menduga mereka itu dari pihak kepolisian. Mendengar dari bisik-bisik warga, katanya ini adalah pengumuman dari pihak kepolisian terkait kematian Teh Ratmi. Sambutan pertama dibuka oleh Pak Lurah, setelah itu dari kepolisian. Yang ternyata menyatakan bahwa kematian Teh Ratmi disebabkan oleh istilah medis yang saat itu tidak mereka pahami sebagai warga kampung biasa. Tapi intinya Teh Ratmi sudah mati sebelum tubuhnya tergantung di pohon. Jadi itu artinya si Ratmi dibunuh, Pak. Warga mulai riuh. Pak Lurah mencoba menenangkan. Lalu Pak Polisi mencoba melanjutkan pembicaraan. Istilah-istilah medis yang rumit kembali diucapkan. Kami ini warga kampung, Pak, tidak mengerti ucapan-ucapan orang sekolahan kayak gitu. Jadi intinya apa, Pak? Protes salah satu warga, yang kemudian diiyakan warga lainnya. Pak Lurah kembali mencoba menenangkan. Dia mencoba menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, yang intinya Teh Ratmi kemungkinan dibunuh, dan polisi akan kembali menyelidiki kemungkinan-kemungkinan lainnya sampai kasus ini selesai. Setelah Pak Lurah selesai berbicara, selanjutnya Ustadz Ridwan berbicara. Dia mencoba membersihkan nama baiknya. Tuduhan-tuduhan mengenai pengajiannya yang dibilang sesat selama ini oleh orang-orang ternyata tidak benar.
bahwa Teratmi bunuh diri karena stres setelah mengikuti pengajian itu karena tidak benar katanya. Perbincangan semakin hangat. Warga mulai antusias mengajukan banyak pertanyaan dan Pak Polisi dengan sabar menjawabnya satu-satu. Namun, di balik keriuhan ini, bau amis tercium di hidung. Andi melirik kanan dan kiri, tapi tidak ada warga yang sadar. Apakah cuma dirinya saja yang mencium bau busuk ini? Di tengah-tengah Andi mencari sumber bau, seorang perempuan terlihat sedang jongkok di sudut ruangan, mengenakan daster merah bermotif kembang-kembang. Matanya yang sayu, memperhatikan orang-orang yang sedang duduk di meja depan. Senyumnya merekah dari bibirnya yang tampak pucat. Jantung Andi berdetak lebih kencang. Kakinya gemetar dan keringat dingin mulai keluar. Belum sempat ia memanglingkan mukanya, wajah perempuan itu berpaling ke arahnya. Dengan senyuman yang tambah ganjil, bayangan itu kemudian bilang, keesokan harinya, polisi mulai menyelidiki. Warga ditanya-tanya kembali, dan dari kabar yang Andi dengar katanya Bang Ratmo dikirim ke kantor polisi. Apakah mungkin yang membunuh Teratmi adalah suaminya sendiri? Lalu bagaimana dengan kematian nenek Isur? Apakah dia bunuh diri juga? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di kepala. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part keempat yang sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman dari cerita ini. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Jadinya ya kalian tentu saja tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya dan juga cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.